Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Ibu Suci Habibah MPD selaku dosen pengapu dan teman-teman yang saya sayangi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penyelidikan dalam ilmu psikologi. Yang pertama yaitu kita harus memahami apa sih itu metode. Metode adalah suatu jalan atau cara untuk mencapai hasil tujuan dalam ilmu pengetahuan. Sedangkan penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan sistematis untuk mencapai suatu tujuan. Dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut adalah usaha seseorang yang dilakukan secara sistematis mengikuti aturan-aturan metodologi, seperti observasi secara sistematis, dikontrol agar berjalan dengan lancar berdasarkan teori yang ada dan diperkuat dengan gejala yang ada. Sedangkan metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah atau mencari pengembangan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Secara garis besar, metode penelitian yang biasa digunakan dalam psikologi, khususnya psikologi pendidikan adalah yang pertama, metode penyelidikan dalam ilmu psikologi longitudinal. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu longitudinal. Metode ini metode penyelidikan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan membutuhkan waktu relatif lama untuk mencapai suatu hasil penyelidikan. Dengan metode penyelidikan dalam ilmu psikologi ini, penyelidikan dilakukan hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan mungkin tahun demi tahun. Sebab itu, bisa dilihat segi perjalanannya, penyelidikan ini bersifat vertikal. Sebagai contoh penerapan, metode penyelidikan dalam ilmu psikologi yang ditempuh di dalam penyelidikan tentang perkembangan anak. Hasil pengamatan dikumpulkan dan diolah, kemudian ditarik kesimpulannya. Yang kedua, metode penyelidikan dalam ilmu psikologi cross-seksional. Metode penyelidikan ini dilakukan dengan mengumpulkan data pada suatu titik wilayah dan tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama di dalam mengadakan penyelidikan. Dengan metode penyelidikan ini, dalam waktu yang relatif singkat dapat dikumpulkan bahan yang banyak. Jadi, kalau dilihat jalannya, penyelidikan ini berlangsung secara horizontal. Sebagai contoh, penerapan penyelidikan dalam menggunakan kuesioner merupakan penyelidikan yang bersifat cross-seksional. Seringkali metode ini dikritik terlalu cepat dalam mengambil keputusan atau dalam menyimpulkan. Hal ini disebabkan oleh pengisian kuesioner bisa saja tidak sesuai dengan keadaan aslinya atau berdasarkan keadaan sementara pada waktu tersebut, dan bila berubah-ubah, sebab itu hasilnya pun terkadang tidak tepat 100%. Dan yang ketiga, metode penyelidikan introspeksi. Yang disebut metode ini yaitu suatu metode penyelidikan dalam ilmu psikologi dengan memperoleh data tentang kejiwaan dan kepribadian manusia dari laporan yang diamati. Ini dapat eksperimental dan dapat pula non-eksperimental. Tetapi dalam penyelidikan ini, yang menjadi objek psikologi ialah dirinya sendiri. Maka metode penyelidikan dalam ilmu psikologi ini mengandung kelemahan-kelemahan. Contoh penerapannya ialah tentang menilai kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Dapat dilakukan dengan cara mengetahui dari pendapat pribadi melalui metode penyelidikan introspeksi. Kelemahan pokok yang sering ditemukan terhadap metode psikologi ini yakni
metode yang bersifat subjektif sebab individu sering tidak jujur dalam mengadakan penilaian terhadap dirinya sendiri, apalagi mengenai hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu, dengan metode penyelidikan ini sukar untuk mencapai segi objek psikologivitas, padahal itu dituntut oleh ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, metode penyelidikan ekstrospeksi. Metode penyelidikan ini dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang terdapat pada metode penyelidikan dalam ilmu psikologi introspeksi. Pada metode penyelidikan ini, yang terjadi subjek penyelidikan bukan dirinya sendiri, tetapi individu lain. Kemudian diharapkan adanya sifat yang objek psikologitif dalam penyelidikan ini. Namun, metode penyelidikan dalam ilmu psikologi ekstrospeksi sebenarnya juga berdasarkan atas metode penyelidikan dalam ilmu psikologi introspeksi. Sebagai contoh, individu akan dapat mengatakan atau menyimpulkan yang terjadi pada individu lain, juga berdasarkan atas keadaan dirinya sendiri. Individu dapat mengatakan individu dalam keadaan susah, dalam keadaan gembira, tergesa-gesa, dan sebagainya. Sebab, bila ia sendiri berada dalam keadaan demikian, tentu mengalami hal-hal tersebut. Terkadang, metode ini juga tidak objektif, di mana individu memberikan penilaian kepada individu lain terkadang tidak sepenuhnya sesuai keadaan. Yang kelima, metode penyelidikan dalam ilmu psikologi kuesioner. Metode ini merupakan metode penyelidikan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh individu yang menjadi subjek dari penyelidikan tersebut. Individu dapat memperoleh fakta ataupun opini. Pertanyaan dalam kuesioner bergantung kepada maksud serta tujuan yang ingin dicapai. Hal ini akan mempunyai pengaruh terhadap materi serta bentuk pertanyaan kuesioner itu. Diterapkan dalam berbagai contoh penelitian atau skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa dan individu umum, sebab penggunaan kuesioner penyelidik mungkin tidak dapat langsung berhadapan muka dengan yang diselidiki. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, keterangan lebih lanjut sulit untuk diperoleh. Dalam kuesioner pertanyaan-pertanyaan telah disusun demikian sehingga pertanyaan tersebut tidak dapat diubah disesuaikan dengan keadaan. Ada beberapa kesalahan dalam pelaksanaannya. Salah satunya yaitu kurang terapnya pertanyaan-pertanyaan menyebabkan kurang validnya bahan yang diperoleh. Dan yang keenam adalah metode penyelidikan dalam interview. Metode ini merupakan metode dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Kalau pada kuesioner tadi, pertanyaan-pertanyaan diberikan secara tertulis, maka pada interview, pertanyaan-pertanyaan diberikan secara lisan. Karena antara interview dan kuesioner terdapat hal-hal yang sama, di samping adanya perbedaan-perbedaan, baik kuesioner maupun interview, kedua-duanya menggunakan pertanyaan-pertanyaan, tetapi berbeda dalam bentuk penyajiannya. Interview ini digunakan untuk menggali pendapat, perasaan, sikap pandangan, dan berbagai hal lain yang tidak bisa diungkapkan melalui metode observasi. Sebagai contoh penerapan dilakukan dalam kegiatan penyelidikan secara langsung, seperti dalam penelitian atau penyajian berita yang dilakukan oleh wartawan. Akan tetapi, penyelidikan dalam interview ini kurang hemat, baik dalam soal waktu maupun tenaga. Sebab dengan interview membutuhkan waktu yang lama. Interview dibutuhkan keahlian untuk memenuhi hal itu. Dibutuhkan waktu untuk mendapatkan didikan atau latihan yang khusus. Pada interview, bila tidak ada prasangka,
maka ini akan mempengaruhi interview, sehingga hasilnya tidak objek psikologitif. Dan yang ketujuh, saya akan menjelaskan tentang metode penyelidikan biografi. Metode ini merupakan tulisan tentang kehidupan seseorang yang merupakan riwayat hidup. Dalam biografi, individu menguraikan tentang keadaan, sikap, atau sifat-sifat mengenai individu yang bersangkutan. Oleh karena itu, biografi juga dapat merupakan sumber penyelidikan dalam lapangan psikologi. Metode ini merupakan penyelidikan yang tertulis tentang kehidupan seseorang yang merupakan riwayat hidup. Oleh karena itu, biografi juga dapat merupakan sumber penyelidikan dalam lapangan psikologi. Sebagai contoh penerapan, misalnya biografi Ibu Kartini, Mahatma Gandhi, Ki Hajar Dewantara, dan sebagainya. Metode penyelidikan dalam ilmu psikologi ini kadang bersifat subjektif, dalam arti menurut pandangan yang dibuat biografi itu. Misalnya, bila orang yang membuat itu sepaham, maka sudah tentu orang dalam membuat biografi akan dipengaruhi oleh sudut pandangnya. Terlebih-lebih dalam membuat autobiografi atau biografi diri sendiri. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.